Jemaat AKP Church Samarinda, baik yang di gereja maupun yang saat ini bersama-sama menyaksikan secara online, beribadah secara online. Mari beri kemuliaan bagi Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Biar pagi hari ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati kita, mari jemaat yang di rumah, sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian beribadah secara online. Persiapkan hati kita secara sungguh-sungguh sama seperti semua yang ada di tempat ini. Kita berdoa bersama supaya hadirat Allah, kuasa Tuhan boleh bekerja dimanapun Anda berada. Mari berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih, bahkan perkenanan Tuhan hingga saat ini. Kami rindu campur tangan Tuhan boleh terjadi pagi hari ini saat kami sembah, saat kami tinggikan, saat kami muliakan Engkau Tuhan. Bahkan saat kami nanti mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, tegur kami, nasihati kami, kuatkan kami, pulihkan kami Tuhan. Sehingga hidup kami terus berkenan hari demi hari Tuhan. Hingga melewati musim ini kami mampu, kami sanggup. Bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena anugerah dan perkenanan Tuhan saja. Mampukan kami, izinkan kami memuliakan-Mu pagi hari ini. Izinkan kami tinggikan Engkau, layakan dan kuduskan setiap kami semua. Terima kasih. Kami rindu menyembah, oh. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Oh, katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Angkat tanganmu tinggi dan katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Semua sembah Tuhan, para pemusik dan seluruh jemaat Tuhan sama-sama. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
mari jemaat. Dari kedalaman hati kita dengan kesungguhan hati, dengan ucapan syukur, katakan dengan lembut. Kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Jika kami dapat beribadah Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Izinkan kami menyembah lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami yang di gereja maupun di rumah Tuhan, ajar kami Tuhan memiliki integritas, memiliki kesungguhan hati untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan katakan bersama-sama, amin. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, nafas hidup. Dan biar melalui kesehatan dan nafas hidup yang Tuhan sudah berikan, kita bisa berkumpul melihat saudara seiman. Biar menjadi sukacita dan kita luapkan melalui ekspresi kita memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Lagu ini mudah saudara, sama-sama kita serukan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia.
Mari bersama-sama bertepuk Ku tangan. bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari masuk gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya. Mari dengan sukacita saudara. Hati bersyukur, Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Serasa indahkan bagi Yesus. Sambil duduk katakan Yesus dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa, amin. Biar di ibadah kali ini kita sungguh-sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pun yang terjadi dalam musim pandemi ini, kita terus berharap bahwa Tuhan janjinya ya dan amin. Janjinya tak pernah gagal dalam hidup kita. Biar ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal,
Biarlah lagu ini jadi doa kita dan kerinduan kita. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, katakan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Kataku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, Indah dan mulia. Dengan iman, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan lebih lagi dan katakan dengan iman. Oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga Engkau kemenanganku. Pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga Engkau kemenanganku. Mari sembah. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami berharap dan beriman kepadamu saja. Tangan kuat-Mu selalu menolong kami. Janji mulia dan amin dalam hidup kami Tuhan. Karena kuasa-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Mari semuanya berdiri berdiri di hadapan Tuhan. Dan serukan. Tuhan tak pernah gagal. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Berikan janji Setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah sanggup pulihkan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Janji-Mu selamanya tak pernah gagal. Sola-sola yang dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Sanggup berikan
janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh God. Mari ambil waktu ini Bapak Ibu Saudara. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Kau tak pernah Bagimu Tuhan, hanya Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Hiarabaya shere, hiarabaya sikarabaya shere. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Oh selamanya Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus. Oh Engkau dahsyat Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih sertai Tuhan, berkati jaringan yang ada, berkati tools yang kami pakai semua Tuhan. Biar semuanya boleh baik adanya sehingga tidak menghambat kami untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikatmu berjaga-jaga Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan ada buat kami semua. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Dan siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Selamat pagi. Ya, kita memasuki bulan yang baru. Sudah tanpa kita kadang-kadang tanpa kita sadari sudah di bulan September ya. Tidak lama lagi sudah mau Natal Bapak Saudara. Dan semakin kesini kita semakin bertambah mengerti bahwa hidup kita ini semua penuh dengan misteri.
Ya kan, penuh. Kalau kita tidak bergantung dengan Tuhan, ada sesuatu hal yang kadang-kadang kita tahu bahwa hidup kita ini karena anugerah saja gitu. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, itu bukan karena kita bisa, tapi karena kemurahan Tuhan. Amin. So, Bapak Saudara, saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan juga semua youth semua bahwa kadang kita membatasi ibadah ini bukan supaya diskriminasi atau apa, enggak ada. Cuma semata-mata untuk menolong satu dengan yang lain. Apakah fungsinya kita membuka semua tapi ternyata ada yang binasa? Kita enggak akan jadi berkat. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita terus punya sikap optimisme bahwa semua ini akan berlalu. Amin. Kita menjadi orang-orang yang taat, kita menjadi orang-orang yang diberkati, kita jadi orang-orang yang mengerti betapa pentingnya kita mengenal Tuhan kita. Mari sama-sama kita lihat di slide, Bapak Saudara. Oh, sudah ya. Tema besar bulan ini adalah tentang knowing God, tentang mengenal Allah, mengenal Tuhan. Nah, saya akan mulai dari Yohanes 17 ayat 3, dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Sekali lagi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kekal itu tidak dimulai ketika kita mati dan masuk surga. Melainkan dimulai ketika sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita orang-orang Pentakosta itu selalu berkata siap dengan pengangkatan, siap dengan hari Tuhan. Tapi kita lupa bahwa kita lahir, kita hidup, baru nanti kita mati. It's been bukan hanya sekedar Alfa dan Omega, ya Tuhan Alfa dan Omega, tapi bagaimana mengisi di tengahnya. Kita punya tujuan untuk mengisinya. Bukan hanya sekedar nanti kita diangkat. No. Saya percaya kita semua orang yang sudah percaya dengan Tuhan. Kita percaya kita orang yang diselamatkan. Tapi bagaimana kita mengisinya? Itu yang paling utama. Apakah kita siap ketika semuanya sudah dipanggil baru kita bilang, saya kenal nggak ya sama Tuhan? Atau kita jadi manusia yang paling pede sedunia? Ya, saya mati saya pasti masuk surga karena saya mengenal Tuhan. Nah, ada pepatah lama itu, tak kenal maka tak sayang. Kita kadang-kadang berpikir kita kenal, tapi ternyata kadang-kadang kita tahu saja, bukan kenal. Tahu dan kenal itu berbeda. Tahu berarti kita hanya sekedar tahu, ya dia Tuhan. Tapi kalau kenal, berarti ada hubungan intim di dalamnya. Ada keintiman. Ada sesuatu hal yang tidak hanya sekedar kita tahu bahwa dia Tuhan. Tapi lebih daripada itu. Kita mengenal dengan jelas, kita tahu pasti bahwa dialah pemegang kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari isi hati Paulus, saudara. Ini saya tulisnya isi hati Paulus. Dari Filipi 3 ayat 1 sampai 16, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Tapi kita akan fokus dari ayat 7 sampai ayat 12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan dari ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Sekali lagi, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan, nggak bisa. Oh, okay. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Saudara, surat ini merupakan isi hati Paulus yang dalam keadaan tersiksa dalam penjara, justru yang menjadi kehendaknya adalah untuk mengenal Allah. Ini seri terakhir dari surat Paulus. Ya. Dan yang anehnya adalah justru di dalam suatu tempat yang terkurung Bapak Saudara, dia bisa menulis sesuatu yang sangat-sangat powerful. So, pengenalan akan Allah dari seseorang itu tidak dapat dilihat berdasarkan lamanya dia menjadi orang Kristen. Namun dilihat dari apa yang telah dia perbuat bagi Allahnya selama dia hidup. Seperti tadi saya bilang, bukan persoalan kita tahu bahwa one day kita akan terangkat atau kita akan masuk surga. Tapi bagaimana kita mengisinya. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Nah, Paulus menjelaskan sangat luar biasa. Nah, kita mau belajar 3 poin dari firman Tuhan ini Bapak Saudara. Kita bantu. Next. Ya, dari Paulus kita belajar bahwa mengenal Tuhan, yang pertama kita harus siap untuk diproses rendah hati. Yang kedua, kita siap melepaskan atau meninggalkan sesuatu yang berharga bagi daging kita. Yang ketiga, kita siap mengerti panggilan kita. Next, kita lihat dulu, kita satu-satu kita lihat. Poin yang pertama, Bapak Saudara. Siap diproses untuk rendah hati. Kita lihat Filipi 3 ayat 4-7. Ayat 4 bilang begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia jadi orang, ini Paulus luar biasa. Ya, kita tahu backgroundnya luar biasa. Tapi Bapak Ibu sudah perhatikan ini. Yang 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah ini. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Sudah jelas dia, siapa identitasnya dia. Yang ke-6 dikatakan, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, ini apa namanya, CV yang paling bagus. CV yang paling luar biasa ini, untuk memperkenalkan diri ya. Penganiaya lagi dibilang. Ayat yang ke-7 dibilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Siap diproses. Ada sesuatu yang mungkin dulu berharga, kita siap diproses. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Untuk apa? Untuk menjadi lebih rendah hati. Untuk apa? Untuk meninggalkan semua kedagingan kita. Nanti saya akan lanjutkan di poin selanjutnya. Next. Tapi Bapak Saudara perhatikan bahwa ada sesuatu yang lebih penting adalah bagaimana kita siap. Kita siap karena apa? Karena kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mudah untuk percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Mazmur 9 ayat 11 bilang begini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ada amin? Makanya bagus lagu tadi.
Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Apa? Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Gak pernah gagal. Gak pernah gagal. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup ini kalau kita ditinggal Tuhan. Ada begitu banyak orang mulai mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Di hari-hari ini kita bisa lihat. Gak ada yang abadi. Semuanya seperti asap aja. Saya percaya hidup kita karena kemurahan Tuhan. Kalau ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kemarin banyak orang, kadang-kadang kemarin waktu lagi panas-panasnya itu ya, waduh, cari oksigen kemana-mana susah. Dulu sebelumnya oksigen murah saja. Harga itu bisa melambung sampai berapa kali lipat. Supaya orang bisa hidup. Oleh sebab itu kita yakin sekali. Makanya saya ingin mendorong, Bapak Ibu Saudara, bahkan mendorong diri saya juga. Untuk terus kita belajar mengenal Tuhan. Lebih dalam lagi, belajar jadi rendah hati. Kalau bisa serendah-rendahnya, bukan rendah diri ya. Tapi betul-betul memahami bahwa hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan. Selain kita punya Allah yang besar. Amin. Next, yang kedua, saudara. Dari Paulus kita belajar bahwa mengenal Tuhan berarti kita siap melepaskan atau meninggalkan sesuatu yang berharga bagi daging kita. Sekali lagi, ini bukan tentang uang, saudara, tapi sesuatu yang paling berharga bagi diri. Dikatakan ayat 8 begini, dari Filipi 3 ya, ayat 8 sampai 9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Ini Paulus ngomong, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia. Bahkan dikatakan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini tulisan orang dalam penjara. Tapi dia bisa bilang, Tuhan, Kau yang berharga. Orang banyak begitu dia dalam persoalan, dalam tantangan. Saya nggak tahu apa yang diucapkan di mulut. Dia bilang, Tuhan baik, ya Tuhan baik. Tapi saya percaya kadang-kadang dalam persoalan justru di situ kita diujinya. Justru di situ kadang-kadang mulut kita berkata, ya Tuhan, kami perlu Engkau. Ayat 9 bilang begini, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya tidak bisa bilang yang lain, saudara, bahwa hidup kita ini semua karena anugerah. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini itu semua karena anugerah. Gak ada yang lain. Saya mau sedikit kesaksian. Mama saya, jadi waktu berapa bulan yang lalu ya, saya 1 bulan yang lalu ya, mama saya itu sesak napas. Waduh, bingung dia. Saya langsung datang itu dengan semua pakai jaket lah, pokoknya saya sudah paham ini. Wah, ini coba saya cek dulu ini mama saya. Saya antigen mandiri itu mama saya. Saya tunggu hasilnya. Wah, negatif. Lama-lama kakak saya itu lewat gini. Kok ada garis bayang ya?
Begitu dulu, waduh ternyata positif. Nah, yang saya heran itu adalah saya punya papa itu sudah rentan ya, maksudnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu santai saja, nggak tahu apa-apa gitu. Duduk diam, flu aja enggak, batuk aja enggak. Ya santai-santai saja. Mama saya itu sudah sesak napas, sudah sedia oksigen malam itu. Tapi besoknya sudah turun. Itu karena sudah vaksin, Bapak Ibu Saudara. Vaksin 2 kali. Nah, saya lihat betul di situ betapa bahwa segala sesuatu itu karena Tuhan. Tuhan itu menjaga. Saya bilang Tuhan semua kalau enggak karena Tuhan itu susah. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya bisa melihat papa saya itu santai, normal. Mama saya akhirnya sembuh. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Makanya saya bilang bersyukur kita hari ini kita masih bisa survive. Bersyukur. Keluarga papa saya itu udah lewat suami istri. Hari ini suaminya, besok istrinya. Baru-baru kemarin adik papa saya yang paling terakhir. Tiba-tiba muka bengkak, tiba-tiba langsung hilang. Jadi sekali lagi banyak sekali hal yang bisa saya katakan bahwa kita ini ada karena anugerah. Oleh sebab itu kita benar-benar bagaimana kita mengisinya sebagai orang percaya. Bagaimana kita mengisinya karena kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita bukan hanya sekedar tahu. Kalau kita tahu bahwa ya Tuhan baik ya. Tapi bisa memaknai kata Tuhan baik lebih dalam lagi. Arti kata Tuhan baik itu yang kadang kita lupakan. Kalau nggak kena sakit, kalau nggak kena bahaya. Next. Semakin mengenal Kristus, Paulus mengerti bahwa pengenalan itu adalah 2 arah, yaitu berpautnya anugerah Tuhan dan kerinduan Paulus untuk terus intim dengan Kristus. Jadi sekali lagi, pengenalan itu bicara tentang 2 arah, bukan hanya 1 arah. Kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau, kita bisa menangkap apa yang harus kita kerjakan. Makanya saya bilang, kita ada ini bukan hanya sekadar ada, tapi bagaimana kita mengisinya. Makanya kalau hari ini kita nggak ambil bagian untuk melayani, wah ada satu tanda tanya besar juga. Sekalipun saya percaya melayani itu bukan ada di gereja saja. Banyak hal, banyak cara untuk kita melayani. Bagaimana kita memberikan hidup kita, itu yang paling penting. Dan bagaimana kita mengenal Tuhan memanggil kita. Bukan hanya sekedar nanti, oh ya saya mati, saya masuk surga karena saya sudah berbuat baik. No. Saya selalu katakan, kita masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Orang berusaha berbuat baik untuk masuk surga, tapi karena kita mengasihi Tuhan kita berbuat baik. Beda nilainya. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 bilang begini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24 ini notice baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jelas bahwa memahami dan mengenal. Bukan hanya sekedar mengenal, tapi juga tambahin lagi, memahami. Wah enak sekali kalau apalagi kalau hubungan suami istri ya. Suami kerja baru pulang, di rumah itu istri sudah nyiapkan minum, kopi. Wah itu tipikal orang tua zaman dulu. Papa saya begitu, pulang kerja tuh sudah ada kopi di meja, mama saya sudah bikinkan kopi. Kalau saya pulang ke rumah, istri saya bilang, sudah makan ya? Waduh.
Sekalipun istri saya itu tidak ada dia di sini. Mau makan apa? Indomie kan? Sekalipun Indomie saudara, itu hati saya itu sudah, wah terima kasih. Ya. Bukan hanya kenal, ya saya kenal istri saya, tapi dia memahami saya. Tanpa saya bilang, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Next, yang terakhir. Dari Paulus kita belajar bahwa mengenal Tuhan berarti kita mengerti panggilan kita. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 bilang begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 13 ini ngajarkan kita, Paulus bilang begini, aku tuh lupakan semua yang ada di belakang. Semua prestasinya dia, semua yang sudah dia buat, semua kebanggaannya, dia udah lupakan. Karena apa? Karena dia ngelihat apa yang ada di depan. Panggilan itu bukan hanya sekedar kita tahu kita melayani, no, tapi lebih daripada itu ada sesuatu nilai lebih di depan yang kita kerjakan. Bukan hanya sekedar kita tahu masa lalu kita, oh lalu saya begini, oh dulu saya pernah pencapaian saya seperti ini. Dulu adalah dulu. Manusia kita adalah orang-orang yang berprogres. Menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih sesuatu yang tahu pasti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Next. Oh saudara, semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan hidup bertumbuh dan menghasilkan buah. Hosea 6 ayat 3 bilang begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Perhatikan ini, dari Hosea ini saya renungkan ini luar biasa banget. Ya, matahari dengan hujan ini kan fajar, dikatakan ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ini dua unsur yang luar biasa kalau kita sedang ingin menghasilkan buah. Matahari sama hujan itu dua unsur vital yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Baik manusia maupun tanaman untuk tetap hidup, bertumbuh dan menghasilkan buah. Jika kita mengenal dia, dia akan memberikan semua unsur yang kita butuhkan untuk tetap hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Karena apa? Karena kita mengenal. Katakan sekali lagi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Dikatakan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Kemarin saya sampaikan waktu di youth, saya bilang, untuk kita supaya kita lebih baik, salah satu poin adalah kita harus merenungkan. Kita mengevaluasi diri kita. Saya nggak tahu tiap hari kita berapa lama kita duduk diam untuk kita mengevaluasi diri kita. Yang jadi persoalan, karena kenapa kita nggak pernah berubah? Karena kita nggak pernah mengevaluasi diri kita sendiri. Nanti tunggu orang lain yang mengevaluasi diri kita, baru kita berubah. Kita renungkan. Setiap malam, setiap pagi kita mau bangun, atau setiap malam sebelum kita istirahat. Kita renungkan. Saya hari ini bikin apa ya? Untuk apa? Untuk kita jadi lebih baik. Pada waktu bangun pagi kita jadi lebih baik. Kita jadi orang-orang yang mengerti diri kita sendiri. Hari ini kan banyak orang tidak mengerti diri kita. Mengenal dirinya sendiri. Katanya dia mengenal diri sendiri. Tapi ternyata kadang-kadang dia tidak kenal dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, loh kok aku jadi begini ya? Kok aku jadi kayak orang lain ya? Kok aku jadi ngikutin orang lain ya? Karena gak kenal dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang gak bersyukur dengan dirinya sendiri.
Saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Next, terakhir, simpulan. Waktu saya buka Alkitab Sabda, ada tulisan ini, dia quotes-nya Sabda. Mengenal Allah itu tak cukup hanya dengan pikiran. Kita harus mengenal Dia dengan hati. Maksudnya apa? Intimasi. Bukan hanya sekedar tahu, tapi hiduplah dalam pengenalan akan Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Hosea 4 ayat 6 bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow. Gak enak banget saya tutupnya dengan ayat ini, tapi ini firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengejar Allah, mengejar pengenalan. Lebih lagi, kita siapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, saya minta pemain musik. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari Ren. Pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi sama-sama mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sama-sama jadikan lagu ini sebagai doa kita yang dari awal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan aku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah
Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu 1-2 menit ini untuk kita berdoa, untuk kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah mengenal Tuhan atau kita hanya sekedar tahu Dia? Mari Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, biar musik saja, biar musik saja. Oh God, Urabaya Shikara Lalabaya Shikara. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga, mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan. Oh God, oh God. Hiralabaya Shandara Batakara Labaya Shibidi. Hirabaya Shakara Batakara Baya Shibidi. Oh God. Oh Allah yang setia Tuhan. Oh Allah yang setia. Terkadang kami tidak setia, tapi kami tahu kami punya Allah yang setia. Oh. Haleluya, 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 haleluya. Eralabaya syakarana baya shebededededede. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Bersamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal janji-Mu. Tuhan tak pernah gagal janji-Mu selamanya Tuhan. Kami sungguh mengerti Tuhan, bahwa isi hati-Mu Tuhan ingin kami lebih sungguh Tuhan mengasihi Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat teguran-Mu, terima kasih buat nasihat. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang telah disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh menguatkan hati kami Tuhan, boleh berbuah manis Tuhan, dan buahnya boleh dinikmati banyak orang Tuhan. Yang bersyukur Tuhan buat kebenaran firman yang telah disampaikan. Berkati hamba-Mu, Pastor Leon yang telah menyampaikan. Berkati pelayanannya, istri, anaknya Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan dalam takut akan Tuhan, Kau jadikan berhasil dan penuh keberuntungan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh umat Tuhan yang telah mendengarkan, menyimak dengan baik Bapak. Baik yang di gedung gereja ini maupun di rumah Tuhan. Biar ajar kami mengerti sungguh Tuhan akan isi hati Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu terkasih yang ada di dalam gedung gereja ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Allah yang ajaib dan dahsyat, amin, dalam setiap kehidupan kita. Dan saya akan memberikan pengumuman untuk ibadah di minggu depan. Kita akan kembali melakukan ibadah secara onsite dan online. Dan ibadah tetap dibatasi sebanyak maksimal 50 orang di dalam gedung. Sampai nanti ada kebijakan lebih lanjut lagi. Jadi yang mau beribadah harap mendaftar terlebih dahulu. Syarat-syaratnya bisa disimak di dalam grup info jemaat. Dan mohon maaf apabila tadi Bapak Ibu sudah terkasih yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, yang sedang beribadah melalui Zoom, suaranya kecil mungkin, beberapa tidak merasa kecil tapi beberapa ada yang kecil, ada adjustment atau penyesuaian yang sedang gereja ini lakukan.
Jadi berharap kemarin soundman sudah datang ke tempat ini untuk perbaikin tapi belum maksimal, masih tahap pertama, akan ada tahap berikutnya yaitu hari Selasa. Jadi berharap minggu depan kita sudah running well, masalah sound system di gedung ini sudah baik, jadi kita bisa beribadah lagi secara aman, nyaman dan normal kembali, seperti itu. Dan minggu depan kita akan beribadah dilayani oleh Pastor Samuel Darmanto, kita akan beribadah secara onsite di tempat ini, dilayani oleh Pastor Samuel Darmanto dengan perjamuan kudus, seperti itu. Nanti dipimpin oleh Pastor Samuel Darmanto, beliau akan hadir bersama-sama dengan kita. Dan demikian info. Dan satu lagi, jangan lupa untuk merespon dengan cepat. Nah, bagi Bapak Ibu terkasih yang belum vaksin dapat merespon dengan cepat apa yang sudah disampaikan melalui grup info jemaat, supaya Bapak Ibu terkasih bisa segera dapat menerima vaksin. Nah, vaksin yang terdekat adalah nanti tanggal 6 jam 7 pagi sudah mulai mendaftar. Jangan lupa 2000 vaksin yang akan diadakan di Mall Lembu Swana. Dan itu saja pengumuman hari ini. Terus bersemangat dan bersuka cita. Amin. Saya pengen dengar suaranya yang ada di gedung ini. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Yang di rumah juga bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kita akan sama-sama akhiri ibadah pada pagi hari ini. Nanti kita siapkan persembahan dan nanti akan diberikan di pintu keluar. Nanti waktu pulang akan diarahkan dengan baik oleh Asher dan ada Satgas Covid yang sudah standby. Semuanya biar aman, nyaman. Karena betul tadi apa yang Pastor Leon sampaikan. Percuma kalau kita buka maksimal semuanya tapi ada 1 atau 2 orang yang binasa di tempat ini karena Covid. Jangan sampai ya. Kita bersyukur buat semuanya kita jaga dengan baik, step by step, sampai nanti pada waktunya semua dilancarkan. Amin. Mari semua saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur dan bersorak-sorai. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji bersuka cita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Katakan memuji Dia. Memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja
Mari sebelum kita akhiri dengan doa berkat, kita berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara pulanglah, bukalah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan Amin. amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Ya, baik. Jadi sebelum pulang kita akan mulai dari lajur pertama. Jadi yang mau stay karena untuk ada rapat nanti atau mungkin nanti ada hal tertentu, harap stay di tempat duduk. Yang pulang nanti akan sesuai lajur. Ya seperti itu. Jadi lajur pertama dapat pulang terlebih dahulu. Nah jika tidak ada lajur kedua dapat pulang terlebih dahulu. Ya. Lajur kedua, nah lajur pertama ya. Ya.